Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat malam seluruh pelayan yang bertugas saat ini di ibadah keluarga hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih pada ibadah saat ini. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Benyamin Haq. Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Syukur karena kita terus dimampukan untuk memelihara iman dan mewartakan kasih. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pemimpin keluarga, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 11 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di hari yang ketujuh, di bulan yang ketujuh di tahun 2021 ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan selalu baik bagi kehidupan kami, Tuhan selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh bersekutu bersama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah keluarga kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita bermazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita sambut Mazmur pujian malam hari ini dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 6, baitnya yang pertama. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk bersama-sama memuliakan Engkau dan juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, berilah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, kami boleh sambut dengan sukacita, dan kami melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Jauhkan semua penggoda pencobaan daripada kami ya Bapa, dan arahkanlah seluruh perhatian kami kepada pemberitaan sabda-Mu. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang pada malam hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 10 dan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah sabda Kristus. Terpujilah Kristus, Hosiana. Amin, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah seorang filsuf yang terkenal dalam dunia Yunani, yakni Plato, pernah mengajarkan bahwa bumi yang kita diami ini hanyalah bayangan dari aslinya, yaitu suatu dunia yang ideal, suatu dunia yang lebih baik. Segala sesuatu di bumi ini bersifat sementara atau bersifat fana. Dan satu ketika akan berakhir. Ajaran Plato ini sangat mempengaruhi pandangan di kalangan orang-orang Kristen. Namun dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saya ingin mengaitkan Matius pasal 10, pasal 6 ayat 10 dan 11. Di dalam doa Yesus ini, Yesus memiliki konsep yang berbeda tentang bumi yang Tuhan ciptakan ini. Dalam doa yang ia ajarkan kepada murid-muridnya, ia menyampaikan suatu pandangan yang berbeda dalam penggalan kalimat doa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaan yang timbul adalah, apa yang Yesus maksudkan dengan bumi dan surga itu? Saudara-saudaraku, yang Yesus maksudkan dengan bumi ini adalah suatu dunia yang tidak menuju kepada akhirnya, atau tidak menuju kepada kefanaan. Sebaliknya, bumi ini menjadi awal dari suatu bumi yang baru. Pembaruan secara radikal itu terjadi bukan dengan menghapus atau meniadakan bumi ini, melainkan Allah mentransformasi, mengubahnya menjadi bumi yang baru. Itulah kehendak Allah bagi bumi yang kita diami ini. Dalam doa Tuhan Yesus, ia melihat sorga turun ke atas bumi. Karena itu ia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya adalah agar bumi yang kita diami ini mengalami suatu pembaharuan, menjadi suatu dunia yang baru. Ini merupakan suatu doa yang sangat sentral di dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam bagian pertama dari doa ini, Yesus mengarahkan perhatian kita kepada surga. Surga yang Yesus maksudkan di sini
adalah tempat di mana Allah Bapa berdiam dengan rencananya untuk membaharuinya. Sementara dalam bagian kedua dari doa Yesus ini, ia fokus kepada bumi sebagai tempat di mana manusia hidup dan berkarya. Ketika Yesus mengajarkan doa ini, ia tidak bermaksud bahwa dunia ini akan berlalu. Yesus tidak melihat murid-muridnya sebagai orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini dan segera kembali ke surga. Tetapi mereka tinggal di dalam dunia untuk menyampaikan kehendak Allah kepada semua orang. Mereka juga berdoa supaya kehendak Allah itu diberlakukan di atas bumi ini. Saudara-saudara, memang dalam Injil Matius, Yesus berulang kali menyebut surga. Tetapi bukan untuk mengerahkan perhatian kita hanya kepada surga saja. Melainkan ia juga mengarahkan perhatian kita kepada Bapa dan pelaksanaan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam doanya ini, ia minta kepada Bapa agar pemerintahan Allah diwujudkan, dilaksanakan dengan sempurna di dalam dunia ini. Dalam Injil Matius kita membaca bahwa Yesus seringkali menyebut Bapa di surga atau Bapa yang ada di surga. Ungkapan ini menekankan karakter Allah di mana ia menginginkan agar bumi yang kita diami ini penuh dengan keadilan, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara-saudara, dalam Injil Matius juga salah satu ungkapan yang Yesus sering pakai adalah kerajaan surga. Kerajaan surga yang Tuhan Yesus maksudkan adalah suatu pemerintahan Allah yang tidak ada batas-batasnya. Memang pewujudan pemerintahan Allah ini pada awalnya ia laksana biji sesawi yang begitu kecil. Ia juga laksana ragi yang sedikit. Tetapi biji sesawi itu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan ragi yang sedikit itu menghamirkan seluruh adonan sehingga ia mengembang menjadi besar. Orang yang berkomitmen untuk membuat berlakunya pemerintahan Allah, ia laksana orang yang menemukan harta karun
atau mutiara yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua contoh ini kita melihat bahwa kerajaan surga tidak terbatas pada gagasan tentang kebahagiaan di masa depan, melainkan juga mencakup upaya untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan membawa damai sejahtera serta sukacita di bumi yang kita diami ini. Itulah kehendak Allah yang harus kita lakukan ketika tiba saatnya orang yang berusaha untuk mewujudkan kehendak Allah ini akan beroleh pahala. Namun saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tahu bahwa penyempurnaan secara penuh kerajaan surga itu hanya akan terjadi ketika ia kembali sebagai mempelai laki-laki. Oleh karena itu maka para pengikutnya, gereja, orang-orang Kristen hidup dalam suatu ketegangan. Ketegangan antara masa kini dan masa depan. Sama seperti kalau kita menyambut seorang tamu agung di waktu yang akan datang. Maka sekarang ini kita perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan tamu itu. Itu berarti bahwa kita harus bekerja keras. Kita hidup dalam ketegangan untuk mempersiapkan segala sesuatu itu. Demikian juga dengan kedatangan Kristus. Kita dipanggil agar dalam masa transisi ini kita sebagai agen-agen untuk mewujudkan kehendak Allah pada masa kini. Gereja diberikan karunia untuk bertindak dan berkarya atas nama Tuhan, agar kehendak Allah itu berlaku di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam permohonan yang kedua, kita mendengar dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, makanan yang kita butuhkan tidak akan mencukupi apabila bumi yang kita diami ini penuh dengan kehancuran, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Dan oleh karena itu maka kalimat kedua dari permohonan ini, berilah makanan kami yang secukupnya pada hari ini, adalah doa yang perlu disampaikan oleh setiap orang Kristen. Yang menarik adalah bahwa di dalam ungkapan Yesus ini, makanan yang diberikan
adalah cukup untuk hari ini. Saudara-saudara, itu berarti bahwa setiap hari kita perlu memohon kepada Tuhan agar Ia memberikan makanan yang cukup bagi kita. Makanan yang kita peroleh adalah makanan yang kita usahakan dari jerih payah kita, dari hasil keringat kita, yang cukup bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka dalam ibadah pada malam hari ini, saya ingin menggandeng bumi dengan permohonan agar Tuhan memberikan makanan yang cukup bagi kita. Karena kalau bumi diracuni, kalau bumi menjadi gundul, maka ia tidak bisa memberikan makanan yang cukup bagi kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini, yaitu bumi yang kita diami ini, saudara dan saya, perlu kita berseru dengan suara yang keras. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Penggalan kalimat doa ini merupakan suatu permohonan kepada Bapa agar Ia mewujudkan suasana surga itu di atas bumi yang kita diami ini. Dengan demikian, maka kemiskinan, kelaparan, kekacauan, sakit penyakit, tangisan dan air mata akan diakhiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang Yesus ajarkan ini adalah doa kita semua. Adalah doa saudara dan saya. Supaya suasana surgawi itu terwujud di atas bumi. Supaya kontras antara surga dan bumi berakhir. Nama Tuhan dikuduskan. Kehendaknya dilakukan. Dan kerajaannya diwujudkan di atas bumi yang kita diami ini. Namun saudara-saudara, penggalan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan sekedar penggalan kata-kata, tetapi ia harus diwujudkan dalam bekerja, mengolah bumi untuk menghasilkan makanan yang cukup bagi kita. Itu berarti bahwa di dalam doa Yesus ini, ia mengajak orang Kristen, ia mengajak gereja agar tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja, berora et labora. Itulah kehendak Allah bagi kita. Agar suasana surga itu dapat berlaku di atas bumi. Dan di sini kita melihat bahwa gereja memiliki peranan yang penting untuk mewujudkannya bagi sesama umat manusia. Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya untuk memberlakukan atau mewujudkan kehendak Bapa itu di atas bumi ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun yang lalu hingga pada hari ini, bumi kita tidak lagi aman dari ancaman virus corona. Bumi kita penuh dengan tangisan dan air mata. Bahkan sejak tanggal 3 kemarin, Indonesia memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh negeri ini. Karena semakin melonjaknya ancaman virus corona dengan berbagai variannya, pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Akibatnya ribuan, bahkan jutaan orang terpapar dan banyak yang meninggal dunia. Tangisan dan air mata tercurah. Karena banyak dari saudara-saudara kita mengakhiri hidupnya karena ancaman virus ini. Di dalam situasi ini, kita tidak hanya berdoa memohon agar Tuhan memberikan makanan yang secukupnya pada hari ini. Tapi kita juga berdoa supaya kehendak Allah diwujudkan di atas bumi yang kita diami ini. Itulah tugas gereja. Itulah tugas saudara dan saya. Agar tangisan dan air mata, penderitaan dan kelaparan berakhir di bumi ini. Marilah saudara-saudara, kita berdoa, memohon kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, agar bumi kita ini dipulihkan kembali. Dan dengan demikian, kita boleh memperoleh makanan yang secukupnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk saat teduh. Umat yang saya kasihi, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 127 ayat 1, 2, dan 4. Bentuklah aku sesukamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu yang memberikan pengajaran bagi kami agar sebagai umat-Mu kami selalu berseru kepadamu, memohon agar kehendak Tuhan berlaku di atas bumi ini seperti di surga. Ya Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu selalu berjalan menurut firman-Mu. Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi warga jemaat yang berada di dalam kesulitan, yang berada dalam penderitaan, karena mengalami sakit. Tuhan, Engkau tahu penderitaan umat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau datang di tengah-tengah umat-Mu. Ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamahlah mereka. Baik mereka yang berada di rumah, yang melakukan isolasi mandiri, maupun mereka yang berbaring di rumah sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan berkuasa atas segala kuasa di bumi ini, termasuk kuasa penyakit sekalipun. Karena itu hanya kepada Engkau kami berseru dan memohon. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita karena mengalami sakit oleh karena serangan virus corona. Kami juga berdoa bagi janda, balu, yatim piatu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berilah mereka makan dan minum yang cukup dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan seluruh jemaat-Mu, kami mohon kiranya Engkau memberikan makan dan minum yang cukup bagi kami. Di tengah-tengah merosotnya situasi ekonomi bangsa dan negara kami, kami berseru kepadamu Tuhan. Berikanlah kami jalan keluar dari persoalan yang kami sedang hadapi ini, agar kami boleh mengalami suasana surga itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang memberitakan Injil. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai akan pemberita-pemberita firman, agar firman Tuhan boleh diwartakan dimanapun, agar manusia yang mendengarnya boleh berbalik kepadamu. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu di dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Khususnya GPIB Pelita. Tuhan Yesus, kami mohon, berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka
boleh mendapatkan damai dan sukacita, boleh mendapatkan penguatan daripadamu, dan memperoleh makan dan minum yang cukup setiap hari. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat di negeri ini memutuskan rantai penyebaran virus corona ini dengan memberlakukan pembatasan aktivitas secara mikro. Tuhan, Engkau menolong kami sekalian agar kami sungguh-sungguh menaati seruan pemerintah ini, sehingga damai sejahtera itu, kehidupan yang penuh dengan sukacita itu, boleh berlaku di bumi tempat kami diami ini. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat GPIB Pelita. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka sekalian di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-pelayan di tengah-tengah umat-Mu. Agar biarlah mereka melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita, Ibu Pendeta Ellen. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Lindungilah dia dengan kuasa darah-Mu, agar ia terhindar dari serangan virus yang membahayakan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa untuk para pendeta domisili yang ada dalam lingkungan GPIB Pelita. Kiranya Tuhan melindungi mereka, agar mereka boleh terhindar dari berbagai sakit penyakit, bahkan dari serangan virus corona. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemandu pujian pada hari ini dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga hamba-Mu menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk tim yang merekam pemberitaan firman pada malam hari ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan bagi mereka di dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang lapar dan dahaga. Bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan yang secukupnya pada hari ini. Ya Tuhan, gerakkanlah hati sesama umat manusia agar saling mencukupi kebutuhan satu dengan yang lain. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tetapi kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 24 yang mengatakan, "Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 80, baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan malam hari ini. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan, itu semua hanya karena Tuhan saja. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat malam hari ini pada ibadah keluarga 7 Juli 2021. Berikut warta pelita malam hari ini.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Dari PKJ 103 ayat 1 sampai dengan 3. Dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga saat ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam buat kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.